Nasdem komitmen mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. DPR setujui PKPU dan peraturan Bawaslu sesuai putusan MK. Perkuat publikasi Dispen Angkatan Darat, gandeng Sinpo Media Group. Tahap kedua penertiban kawasan Puncak. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya di hari Senin 26 Agustus ini kita kembali lagi dengan mengisi ruang informasi Anda, terutama dengan informasi yang telah kita sampaikan terlebih dahulu tadi Tiara dan juga pemirsa. Di mana memang saat ini keputusan, apalagi kalau kita melihat Pilkada saat ini sedang ramai diperbincangkan banyak orang, salah satunya dengan isu Nasdem yang dengan komitmen mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, juga lebih tepatnya untuk melanjutkan pemerintahan atau kebijakan ke depan. Betul, terkait dengan keberlanjutan pembangunan dari era pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin ke nantinya untuk Prabowo Gibran. Selain itu yang menjadi sorotan terkait dengan DPR yang menyetujui PKPU dan juga peraturan Bawaslu sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, Dewi. Ya benar sekali, karena informasinya kalau kita bahas untuk saat ini memang ada 3 keputusan, dan nanti seperti apa keputusannya ini akan kita sampaikan. Dan juga ini ada informasi dengan momen spesial, lebih tepatnya ini ada untuk memperkuat publikasi Dispen Angkatan Darat ini menggandeng Sinpo Media Group. Wow. Nah, ini terkait dengan publikasi kepada publik. Dan selain isu tersebut yang menjadi sorotan, kami akan menghadirkan sejumlah isu ataupun berita menarik lainnya bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Dewi Manik. Simak Menyapa Malam untuk Anda. Kita awali informasi Menyapa Malam di mana Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ini menegaskan bahwa partainya akan berkomitmen mendukung pemerintahan kepemimpinan Prabowo Gibran. Surya Paloh menyatakan dukungan Nasdem sama sekali tidak menuntut jatah menteri kepada Prabowo. Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan komitmen partainya untuk mendukung pemerintahan yang akan dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dalam kesempatannya, Surya Paloh mengatakan bahwa dukungan yang diberikan oleh Partai Nasdem tidak disertai dengan permintaan tuntutan jatah kursi menteri. Namun Surya Paloh menegaskan Nasdem akan menghargai keterlibatan Prabowo Gibran apabila gagasan dan ide partai diperhatikan. Lebih lanjut, Surya Paloh mengungkapkan pihaknya akan terus memberikan dukungan kepada Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin hingga akhir masa jabatan pada 20 Oktober 2024 mendatang. Kita juga telah memposisikan diri kita sebagai partai yang berada dalam pemerintahan Presiden baru Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Kita berharap tentunya pemahaman dan pemikiran interindependensi Nasdem yang memang selama ini dipegang kokoh dan teguh tetap harus terjaga. Partai ini berupaya untuk mempertahankan dignity dan integritas dirinya, bukan sebagai partai yang pemberat bagi pemerintahan yang didukungnya. Tapi insya Allah berupaya untuk menjadi peringan beban bagi pemerintahan yang didukungnya. Bukan permasalahan kursi jabatan menteri yang hanya diharapkan oleh partai ini. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Presiden Joko Widodo mengaku bahagia dengan dukungan Partai Nasdem yang menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun ke depan. Dan juga menurutnya dukungan Nasdem ini sangat berarti dalam keberlanjutan pembangunan Indonesia. Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya terhadap Partai Nasdem yang memilih untuk bergabung di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan pidato sambutannya pada acara pembukaan Kongres ketiga Partai Nasdem di Jakarta Convention Center. Jokowi menilai keputusan Nasdem bergabung dan mendukung pemerintahan Prabowo 5 tahun ke depan sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan. Meski sebelumnya pada pemilu 2024, Partai Nasdem berbeda arah dukungan dan berakhir untuk bergabung pada Kim Plus,
Jokowi meyakini Nasdem tidak akan meninggalkan pemerintahan Prabowo Gibran seperti di 2 periode kepemimpinannya. Saya sering menyampaikan jika diibaratkan berganti pemimpin itu, silahkan. Berganti pemimpin itu seperti berganti gaya. Mungkin hari ini bisa bergaya dangdut, ke depan pemimpin berikut bisa bergaya jazz, bisa bergaya rock, bisa bergaya koplo, bisa bergaya keroncong, R&B, dan lain-lain. Tapi lagu yang dimainkan tetap sama, tujuannya sama. Oleh sebab itu saya senang mendengar tadi yang disampaikan oleh Bapak Surya Paloh dan Partai Nasdem yang menyatakan akan mendukung penuh pemerintahan ke depan di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto. Saya sangat menghargai jiwa besar Bapak Surya Paloh, jiwa besar Partai Nasdem yang walaupun tidak ikut mencalonkan tetapi tetap mendukung penuh dan mengawal penuh keberlanjutan kebijakan pembangunan dan keberlanjutan pemerintahan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Davarisciano, Simpo TV melaporkan. Seperti yang kita lihat di tayangan sebelumnya bahwa Partai Nasdem ini menyatakan dukungannya kepada pemerintahan nanti Prabowo Gibran, lagi-lagi ditekankan ini demi keberlanjutan pemerintahan seperti itu. Benar sekali, karena kalau kita melihat bahwa ini menegaskan tidak ada terkait partai ataupun untuk mendukung pemerintahan, apalagi minta jatah menteri lebih tepatnya, dan itu sudah di-highlight lebih tepatnya untuk Surya Paloh dan juga Partai Nasdem. Dan kalau kita melihat bahwa memang Joko Widodo ini juga memberikan dukungan ke Prabowo Gibran atau apresiasi ke Prabowo Gibran ini melalui Nasdem juga lebih tepatnya. Dan informasi berikut ini pemirsa, di mana sebanyak 38 daerah pemilihan wilayah atau DPW Nasdem ini bersepakat ini akan kembali mengusulkan Surya Paloh sebagai calon ketua umum Partai Nasdem. Ketua Steering Komite Kongres 3 Partai Nasdem, Willy Aditya, mengatakan bahwa Surya Paloh dapat dipastikan terpilih secara aklamasi. Nama Surya Paloh kembali diusulkan oleh 38 DPW Nasdem untuk kembali menjadi Ketua Umum Partai Nasdem periode 2024 hingga 2029. Ketua Steering Komite Kongres 3 Partai Nasdem, Willy Aditya, mengatakan usulan dari DPW tersebut akan diserahkan kepada Majelis Tinggi Nasdem untuk dilakukan rapat pleno. Willy memastikan dengan melihat tren yang berkembang saat ini, Surya Paloh yang merupakan calon tunggal dipastikan terpilih secara aklamasi. 38 DPW bersepakat mengusulkan kembali Bapak Surya Paloh sebagai calon ketua umum, termasuk juga organisasi sayap dan badan. Kami dan SC tadi langsung menyerahkan kepada Majelis Tinggi aspirasi ini, dan mulai hari ini sampai besok Majelis Tinggi akan rapat terkait dengan calon ketua umum ini dan beberapa hal yang juga terkait dengan Majelis Tinggi, apakah akan ada penambahan anggota Majelis Tinggi atau tidak. Jadi besok kita jam 9 akan pleno pagi. Setelah ini akan dilanjutkan dengan sidang-sidang komisi, ada 3 komisi, Komisi A DRT, Komisi 2 rekomendasi, Komisi C adalah program aksi, dan paralel Majelis Tinggi juga rapat. Nah, besok pagi pleno kedua itu tentang hasil-hasil dari sidang komisi, dan ditutup oleh pleno ketiga siang harinya tentang hasil dari rapat Majelis Tinggi dan kemudian pidato ketua umum terpilih. Dari Jakarta, Farizal Azizul, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan bahwa kunci kemakmuran Indonesia ada pada sumber daya yang dapat dikelola dan dinikmati oleh bangsa sendiri. Dan juga Prabowo meyakini Indonesia akan bisa swasembada pangan dan juga akan menjadi eksporter ke dunia. Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, Indonesia akan swasembada pangan dan menjadi eksportir ke dunia. Prabowo mengatakan nantinya Indonesia akan dapat mengelola dari kelapa sawit. Oleh karena itu, Indonesia akan percepat B50 atau biodiesel sebesar 50%, yang ditargetkan pada akhir tahun.
Dengan demikian nantinya Indonesia mendapat menghemat uang sebesar 20 miliar US dollar yang tidak perlu keluar dari dalam negeri. Lebih luas, Prabowo optimis pangan dan energi akan berhasil dikelola dengan baik di dalam negeri, agar Indonesia menjadi negara yang mampu bersaing dengan negara luar. Dalam 5 tahun akan datang, kita akan tidak hanya swasembada pangan, kita akan jadi net eksporter pangan untuk dunia. Kita akan menjadi lumbung pangan dunia, saudara-saudara. Kedua, energi. Kita sebentar lagi tidak perlu import solar lagi. Solar kita akan datang dari kelapa sawit. Namanya biodiesel. Sekarang sudah B35 dan kita akan percepat jadi B40, B50 minimal. Dengan kita mencapai B50, ya, biodiesel 50% dari kelapa sawit. Begitu kita mencapai B50, yang insya Allah akhir tahun ini atau awal tahun depan, ya kan, kita akan menghemat 20 miliar dolar satu tahun. Uang kita tidak perlu kita kirim ke luar negeri lagi. 300 triliun lebih akan beredar di Indonesia. Dari Jakarta, Fahrizal, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini, di mana Presiden terpilih Prabowo Subianto ini mengatakan bahwa saat ini rakyatnya sudah lelah dengan para elitnya yang juga terlalu banyak bicara. Prabowo menyebut bahwa yang rakyat butuhkan saat ini adalah pekerjaan dan penyelesaian masalah. Presiden terpilih Prabowo Subianto mengaku harus menyampaikan terkait hal yang menjadi keluhan masyarakat saat ini. Prabowo mengatakan saat ini masyarakat sudah lelah dengan para elitnya yang terlalu banyak bicara. Menurutnya masyarakat membutuhkan pekerjaan dan penyelesaian masalah. Tidak hanya itu, dirinya juga mengingatkan bahwa bangsa Indonesia memiliki sejarah yang selalu diadu domba oleh bangsa asing. Ia tak ingin hal tersebut terulang kembali dan terpecah belah. Saya harus sampaikan di sini. Mungkin kita tidak gembor-gembor. Mungkin sering kita tidak muncul di media. Karena memang rakyat kita sudah capek dengan terlalu banyak omon-omon terus. Rakyat kita ingin kerja, ingin karya, ingin hasil, ya, ingin penyelesaian masalah. Anak-anak lapar harus makan secepatnya, tidak bisa menunggu hasil riset, hasil seminar, hasil kajian, hasil ini, hasil itu. Orang yang susah dapat pekerjaan harus dapat solusi secepat-cepatnya. Saudara-saudara, kita harus bekerja. Saudara-saudara sekalian, memang sudah lama saya meyakini fenomena yang saya lihat sudah lebih 30-40 tahun. Karena itulah saya berjuang terus, karena saya tidak puas waktu itu. Mengapa negara yang sebesar ini, negara yang sekaya ini terlalu mudah kadang-kadang dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan asing. Dari Jakarta, Fahrizal, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengaku tak mempersoalkan pernah diberi nilai 11 dari 100 atas kinerjanya di Kemhan oleh Anies Baswedan saat kontestasi Pilpres lalu. Dan juga ini menurutnya justru rakyat memberikan nilai 58,58% suara kepadanya ini pada saat Pilpres 2024 lalu. Pada saat debat Pilpres 2024 lalu, Presiden terpilih Prabowo Subianto diberi nilai 11 dari 100 untuk kinerjanya memimpin Kementerian Pertahanan oleh rivalnya Anies Baswedan. Meskipun begitu, Prabowo mengatakan jika ingin menjadi seorang pejuang atau pendekar, tidak boleh menaruh dendam. Prabowo menyebut hal itu dilakukan karena dirinya tidak ingin bangsa Indonesia terpecah belah, bahkan antar para pemimpinnya. Menurutnya, antar pemimpin bukan saling mencari kesalahan, melainkan membangun bangsa Indonesia secara bersama-sama. Seorang pejuang
Seorang pendekar harus berani, ya, tapi tidak boleh benci dan tidak boleh dendam. Jadi saya nggak ada masalah. Saya tidak ada masalah diberi nilai 11, nggak apa-apa. Sungguh saya tidak apa-apa diberi nilai 11. Karena rakyat saya memberi nilai saya 58,58%. Dari Jakarta, Fahrizal, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Dan itu dia tadi pemirsa, kalau kita melihat bahwa memang dari statement Presiden terpilih kita Prabowo Subianto ini lagi-lagi untuk mengungkapkan kunci kemakmuran yang sebelumnya kalau kita melihat bahwa memang untuk kunci kemakmuran negara ini terlihat pada sumber daya manusia dan juga dapat dikelola dan juga dapat dinikmati oleh bangsa, dan ini diharapkan Indonesia akan bisa bersuasembada pangan dan akan menjadi eksporter ke dunia, dan kita harap mungkin kebijakan yang nanti akan diberlakukan ini dapat dijalankan dengan baik. Dan selain yang menjadi sorotan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto ini menekankan bahwa rakyat sudah lelah dengan para elit yang terlalu banyak bicara, sehingga lebih baik pemerintah bekerja sama ataupun saling bahu-membahu para elit politik untuk sama-sama fokus menyelesaikan berbagai persoalan atau permasalahan yang ada di Indonesia. Selain itu juga Prabowo menyoroti terkait dengan jika kita kilas balik waktu zaman Pilpres, di mana pada saat itu Anies Baswedan memberikan penilaian kepada Prabowo Subianto ini nilai 11 dari 100, Dewi. Dan lagi-lagi kita melihat bahwa memang dari pemilihan Pilpres sendiri ini suara dari masyarakat sendiri untuk memilih untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto ya. Dan kami akan memberikan informasi selanjutnya, namun tetap bersama kami di Menyapa Malam Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Simpo TV. Anda masih di Menyapa Malam Simpo TV. Informasi kami lanjutkan, di mana secara resmi Komisi 2 DPR RI bersama penyelenggara pemilu dan pemerintah telah menyepakati PKPU Pilkada yang mengakomodasi 2 putusan Mahkamah Konstitusi. Dan juga putusan ini diambil dalam rapat dengan pendapat RDP Komisi 2 DPR di Gedung Nusantara Senayan. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia ini diawali dengan KPU yang membacakan perubahan dalam PKPU.
Setelahnya Bawaslu, DKPP menanggapi dengan singkat yang menyatakan menyetujui rancangan PKPU itu. Kemudian Doli meminta persetujuan kepada para peserta rapat, apakah PKPU itu dapat disetujui. Komisi 2 DPR RI bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum atau RPKPU. 1. Rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. 2. Rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang dana kampanye peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilu atau RPBawaslu. 1. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang pengawasan pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. 2. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. 3. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang pengawasan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Putusan MK nomor 70 tahun 2024 menegaskan syarat usia calon kepala daerah diambil pada saat penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum. Sementara itu, Putusan MK nomor 60 tahun 2024 membuat pencalonan cakada oleh parpol atau gabungan parpol didasarkan oleh perolehan suara dengan persentase menyesuaikan jumlah pemilih di DPT. Adapun soal syarat cakada, khususnya soal batas usia, tercantum salah satunya di pasal 15. Kedua pasal tersebut sudah memuat syarat pendaftaran sesuai dengan putusan MK, yakni memastikan syarat umur pencalonan harus 30 tahun untuk gubernur saat penetapan, dan penentuan ambang batas pencalonan berbasis pemilih. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi ini di mana Komisi 2 DPR RI ini bersama KPU, Bawaslu, dan juga pemerintah resmi menyetujui 3 rancangan peraturan Bawaslu. Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia menjelaskan nantinya hasil rapat tersebut akan disinkronisasikan dengan DKPP untuk segera dijadikan undang-undang. Komisi 2 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawasan Pemilu beserta pemerintah pada Senin 26 Agustus 2024. Rapat ini fokus membahas mengenai 3 rancangan peraturan KPU dan 3 rancangan peraturan Bawaslu. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia menjelaskan, 3 rancangan tersebut diantaranya meliputi Perbawaslu soal logistik. Kedua, soal rancangan peraturan KPU tentang dana dan teknis kampanye, serta pembahasan rancangan ketiga mengenai pengajuan Bawaslu terkait rancangan peraturan Bawaslu tentang pengawasan data pemilih. Setelah adanya kesepakatan itu, Doli menjelaskan nantinya KPU dan Bawaslu akan melakukan harmonisasi dengan DKPP agar peraturan tersebut nantinya dapat diundangkan. Ya, seperti yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, hari ini kan kita sebetulnya dari awal sudah dijadwalkan, sejak 2 minggu lalu akan membahas 3 rancangan peraturan KPU dan 3 rancangan peraturan Bawaslu. Peraturan KPU itu adalah yang pertama soal logistik. Nah, tadi sudah kita lihat sama-sama dummy dari kotak suara, kemudian dari dummy bilik suara, kertas suara. Nah, terus kemudian yang kedua adalah rancangan peraturan KPU tentang dana kampanye. Kemudian rancangan PKPU tentang kampanye. Kemudian yang berikutnya adalah Bawaslu juga mengajukan rancangan Perbawaslu. Yang pertama soal pengawasan pencalonan. Jadi yang kemarin, yang revisi PKPU nomor 8 itu kan harus gain back to back dengan peraturan Bawaslu tentang pengawasan pencalonan itu. Jadi tadi sudah kita cek, ya karena PKPU-nya kemarin sudah revisi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi 6070, maka peraturan Bawaslu-nya juga mengikuti soal itu. Kemudian yang kedua adalah peraturan Bawaslu tentang penanganan
pelanggaran, ya, penanganan pelanggaran pelaksanaan pilkada. Yang ketiga adalah peraturan Bawaslu tentang pengawasan data pemilih, ya, pengawasan data pemilih. Nah, alhamdulillah tadi udah disepakati, tinggal diharmonisasi saja. Biasanya antara PKPU dengan Bawaslu, setelah ini mereka ada harmonisasi antara kedua lembaga itu bersama dengan DKPP, baru kemudian nanti diundangkan. Sebelumnya, Komisi 2 DPR telah mengesahkan revisi PKPU yang memuat putusan Mahkamah Konstitusi pada Minggu 25 Agustus 2024. PKPU tersebut telah mengakomodir putusan MK yang mengubah aturan ambang batas pencalonan kepala daerah serta syarat usia calon kepala daerah. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kita melihat memang untuk kondisi rapat dari PKPU dan juga bersama DPR Komisi 2 ini telah digelar dan juga ini terkait dengan 3 rancangan PKPU, yakni ini terkait logistik dan juga kampanye dan juga ada dana kampanye yang akan dibahas. Dan serta ini juga membahas 3 rancangan yang kalau kita melihat bahwa memang 3 rancangan Bawaslu ini soal pelanggaran pilkada nantinya di mana daftar pemilih kepala daerah dan juga pengawasan pencalonan ini juga akan terus dibahas. Betul, dan kalau misalnya kita melihat di tayangan sebelumnya tadi di mana Komisi 2 DPR RI ini bersama dengan KPU kemudian juga bersama dengan Bawaslu dan juga pemerintah pada akhirnya resmi menyetujui 3 rancangan peraturan Bawaslu tadi. Kita akan beralih ke informasi lain di mana Komisi 3 DPR RI menggelar pelaksanaan pengambilan nomor urut dan pembuatan makalah peserta uji kelayakan calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung tahun 2024. Sebanyak 12 peserta hadir untuk mengikuti pelaksanaan tersebut dengan berbagai tata tertib dan juga mekanisme yang telah ditetapkan Komisi 3. Komisi 3 DPR RI memulai proses pemberian persetujuan bagi calon Hakim Agung dan Hakim AD Mahkamah Agung tahun 2024. Rangkaian proses ini dimulai dengan pengambilan nomor urut dan pembuatan makalah yang dilakukan di ruang rapat Komisi 3, Gedung Nusantara 2, Jakarta pada Senin 26 Agustus 2024. Selanjutnya, pimpinan Komisi 3 DPR Habibur Rahman menjelaskan mekanisme dan tata tertib yang telah ditetapkan oleh DPR. Usai mendapatkan nomor urut dan pilihan materi makalah, para calon hakim agung diberikan waktu 1 jam untuk menyusun makalah tersebut secara langsung. Untuk alokasi waktu pelaksanaan uji hakim agung sendiri diberikan maksimal 60 menit per orang, termasuk 10 menit yang dapat digunakan untuk menyampaikan pokok-pokok makalah. Hadir pada kesempatan tersebut sebanyak 12 calon hakim agung dan hakim AD pada Mahkamah Agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia. Ini kita bisa hadir di sini ya, menghadiri acara pelaksanaan pengambilan nomor urut dan pembuatan makalah peserta uji kelayakan calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai dengan mekanisme dan tata tertib yang telah ditetapkan oleh Komisi 3 DPR RI dalam rangka seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM, maka dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Pelaksanaan uji kelayakan fit and proper test pada hari Rabu dan Kamis ya, tanggal 27 dan 28 Agustus 2024. Dan jadwal nomor urut ya, uji kelayakan disusun setelah calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM memperoleh nomor urut peserta seleksi. Ya. Jadwal pelaksanaan uji kelayakan didasarkan pada daftar nomor urut peserta yang diperoleh oleh masing-masing calon yang tersedia pada amplop tertutup. 3. Calon hakim agung membuat makalah dengan ketentuan dibuat paling banyak 5 halaman menggunakan kertas ukuran A4, diketik 1,5 spasi dengan memilih salah satu judul dalam amplop tertutup yang disediakan oleh Komisi 3 DPR RI. Adapun jangka waktu pembuatan makalah dilaksanakan paling lama 1 jam. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan informasi berikut ini di mana Komisi 4 DPR RI ini menggelar rapat kerja bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada Senin siang. Dalam rapat kerja tersebut, DPR membahas terkait dengan laporan keuangan, rencana kerja anggaran kementerian tahun 2025, serta usulan program yang akan didanai berdasarkan kriteria teknis Komisi 4 DPR. Rapat kerja yang digelar untuk membahas terkait laporan keuangan pemerintah pusat APBN tahun anggaran 2023, rencana kerja anggaran kementerian, lembaga tahun 2025, serta usulan program-program yang akan didanai berdasarkan kriteria teknis dari Komisi 4 DPR.
Dihadiri oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman beserta jajarannya, Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, Dirut PT RNI atau Holding Pangan ID Food, dan Dirut PT Pupuk Indonesia beserta anak perusahaan. Ketua Komisi 4 DPR RI, Sudin menyinggung soal saluran irigasi tersier yang belum memadai. Menurutnya dari hasil kunjungan kerjanya ke Bali beberapa waktu lalu, para petani mengeluh dan berharap agar pemerintah lebih gencar dalam membangun infrastruktur saluran irigasi tersier. Jadi Pak Menteri, kemarin kami kunjungan kerja ke Bali, ada satu hal yang disampaikan oleh petani di sana. Kami banyak sekali diberikan bantuan Alsintan. Kalau Alsintan bisa sewa. Yang kami harapkan itu adalah irigasi tersier yang tidak bisa disewa. Dan ini langsung saya menjadi terpikir bagaimana supaya perbaikan irigasi tersier, sekunder maupun primer itu harus lebih difokuskan, lebih dipercepat Pak Menteri. Karena mereka bilang sebaik apapun bibit benih, tapi kalau airnya tidak ada, sama juga bohong. Itu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, Komisi 4 mendorong pemerintah untuk menyediakan infrastruktur pertanian yang memadai sehingga produktivitas pertanian Indonesia akan meningkat serta dapat memenuhi kebutuhan domestik. Dan juga salah satunya ini jalan strategis yang dapat ditempuh pemerintah adalah ini dengan menyusun kebijakan program Kementerian Pertanian dan untuk agar sejalan dengan memperkuat dan juga menumbuhkan kembangan sektor pertanian Indonesia di tahun 2025. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Kementerian Pertanian. Komisi 4 menilai menyusun kebijakan dapat mempertimbangkan peningkatan pemanfaatan teknologi dan dorongan terhadap komersialisasi pertanian. Ketua Komisi 4 DPR RI menilai peningkatan pemanfaatan teknologi ini dapat meningkatkan produktivitas penyediaan bahan makanan untuk memenuhi permintaan domestik akan menjadi fokus utama. Melalui penyediaan infrastruktur pertanian yang memadai sehingga sektor pertanian Indonesia diharapkan dapat mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat. Kebutuhan penyediaan infrastruktur pertanian ini didapatkan Komisi 4 DPR RI dari hasil kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI, banyaknya petani yang mengeluhkan perihal penyediaan infrastruktur. Sebagai antisipasi perubahan iklim, mengingat beberapa saat yang lalu Indonesia sempat mengalami penurunan produktivitas dan adanya El Nino. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, berdasarkan tayangan sebelumnya bahwa DPR RI ini kemudian menyoroti ketika bertemu dengan Menteri Pertanian adalah terkait dengan irigasi. Dan salah satu yang dibahas memang selain terkait dengan irigasi, juga terkait dengan rencana kerja anggaran kementerian di tahun 2025, Dewi. Iya, benar sekali. Karena kalau kita mau nyoroti lagi, ini Komisi 4 juga mendorong pemerintahan untuk siapkan infrastruktur pertanian. Lagi-lagi ini untuk memadai sehingga juga produktivitas pertanian di Indonesia ini meningkat juga serta dapat memenuhi kebutuhan domestik. Dan kita berharap untuk kebijakan ini dapat untuk mendorong Indonesia lebih baik lagi, ya, Tiara dan juga pemirsa. Kita lanjut informasi berikut ini di mana anggota Komisi 5 DPR RI, fraksi PDI Perjuangan Sadar Restu Tuat ini enggan berkomentar terkait pemeriksaan dirinya dalam kasus korupsi di lingkungan DJK Kementerian Perhubungan. Sadar Restuat diperiksa sebagai saksi setelah sebelumnya KPK melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Saat keluar dari gedung KPK usai diperiksa penyidik, ia enggan menanggapi pertanyaan wartawan mengenai keterlibatan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto di kasus yang sama. Sebelumnya KPK memanggil anggota Komisi 5 DPR RI, fraksi PDI Perjuangan, Sadar Restuati, dalam kasus korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Jadi pemeriksaannya tentang apa? Ya, saya ditanya. Nanti tanya ke... Ada berapa pertanyaan tadi? Sekitar berapa? 10. Soal penyidikan apa, Bu? Dengan Hasto juga ditanya nggak, Bu? Ada aliran uang kali, Bu? Oh, na'udzubillah. Enggak lah. Nggak ada. Nggak ditanyain itu. Tapi untuk yang Pak Hasto di dalam kasus ini juga ditanyain nggak, Bu? Ini sedikit, Bu. Kalau tanya apa?
Selain Sada Restuati, KPK juga sudah memanggil Hasto Kristianto terkait kasus yang sama. Hasto mengaku dicecar 21 pertanyaan oleh penyidik KPK. Adapun penyidik KPK menanyakan mengenai komunikasi antara ia dengan salah satu tersangka di kasus DJKA. Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan 14 orang tersangka yang dikelompokkan ke dalam klaster pemberian dan penerima suap. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, Dinas Penerangan Angkatan Darat menyambangi kantor Sinpo TV yang berada di kawasan Jakarta Pusat pada Senin 26 Agustus 2024. Kedatangan jajaran Dispenat tersebut ini bertujuan untuk menjalin serta memperkuat dalam penyebaran informasi ke publik. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Kolonel Infanteri Wahyu Yudayana menyatakan komitmennya untuk terus melakukan penyebaran informasi kegiatan TNI Angkatan Darat dengan menggandeng Sinpo sebagai media rekanan. Hal itu diungkapkan Kadispenat dalam kesempatannya memberikan sambutan saat mengunjungi kantor Sinpo TV pada Senin pagi. Kedatangan rombongan Kadispenat disambut hangat oleh Direktur Utama Sinpo Media Group Aryawan. Selain untuk pengenalan jajaran baru Dispenat, media visit ini dilakukan guna meningkatkan sinergitas Sinpo TV dan Angkatan Darat yang sebelumnya sudah terjalin sangat baik. Kadispenat mengatakan bahwa pihaknya terbuka jika adanya masukan dan saran dalam hal publikasi pemberitaan kepada publik. Harapannya tentu sesuai dengan komitmen saya setelah saya dilantik menjadi Kadispenat, kita akan semakin punya hubungan yang erat. Kita perkuat hubungan antara Dinas Penerangan Angkatan Darat dengan media dan salah satunya dengan Sinpo TV. Sehingga ke depan nanti interaksi antara Sinpo TV dengan Angkatan Darat dapat terus kita perluas ya, dan kita bisa saling memberikan input, masukan, saran, kita berinteraksi yang kita juga bisa menyampaikan program-program yang dilaksanakan oleh Angkatan Darat gitu ya. Selanjutnya kita juga bisa menyampaikan pencapaian-pencapaian yang dilakukan Angkatan Darat. Sinpo TV juga bisa memberikan saran, masukan untuk pengembangan kegiatan kemajuan Angkatan Darat ke depan tentunya. Di sisi lain, Direktur Utama Sinpo Media Group Aryawan juga menyampaikan komitmennya dalam kerjasama publikasi pemberitaan dengan Dinas Penerangan Angkatan Darat. Aryawan menyebut bahwa pihaknya siap mendukung segala bentuk publikasi untuk membantu kinerja Angkatan Darat. Dan tentu program-program yang ada di Sinpo TV terkait dengan informasi penyebarluasan daripada kegiatan-kegiatan TNI Angkatan Darat, kami pun pada posisi sangat siap dan sangat siap untuk bekerja sama, sangat siap untuk apapun itu ketika memang nanti kita dibutuhkan ada breaking ataupun selain program ketika ada breaking news dan ada info-info lain yang mungkin media lain tidak menayangkan secara live, ini dari Sinpo TV memastikan akan live. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Suatu kehormatan sekali lagi kalau kita melihat bahwa memang Sinpo TV menerima, di mana salah satunya dengan agenda Dinas Penerangan Angkatan Darat ini untuk menyambangi kantor Sinpo TV dan juga melakukan kerjasama lebih tepatnya untuk memberikan informasi terkait hal-hal dengan apa ya yang dibutuhkan oleh masyarakat, lebih tepatnya Tiara dan juga pemirsa. Betul, hubungan baik yang sebenarnya sudah terjalin juga lama antara Sinpo TV dan juga Dinas Penerangan Angkatan Darat, dan kembali dalam pertemuan tersebut ditekankan terkait bertujuan untuk menjalin serta memperkuat dalam penyebaran informasi terutama kepada publik. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Menyapa Malam. Selamat pagi pemirsa Sinpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, betul, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda.
Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Hello, I'm Arif Rifai and this is Sinpo International News Report on today's editions, and let's get to the headline for this hour. The Israel military largely launched an air attack again on the city of Sidon, southern Lebanon last Wednesday. This attack killed the commander of Fatah Armed Wing Brigade. The attack caused prolonging conflict between Lebanon and Israel. The Russian and Chinese government agreed to sign a number of cooperation documents of the development of joint relations in various sector lines. The momentum was attended by the Prime Minister of the Chinese State Council, Li Qiang, and the Prime Minister of Russia, Mikhail Mishustin. The content of the agreement included joint communication regarding the result of meetings, cooperation plans concerning Russia-China investment, and other sector cooperation. The signing of the document followed the 29th routine meeting between the two countries last Wednesday. Editorial team, Sinpo International News Report. Military forces in Ecuador destroyed hiding places and criminal activities on the suburb of Duran, Ecuador. These destructions were carried out of a number of criminal figures occurring in the country of Ecuador. Result of the Democrat National Convention, which confirmed Kamala Harris Tim Walz as the pair of presidential and vice presidential candidates of the United States in the upcoming election, invited a protest among pro-Palestinian demonstrants last Tuesday. The demonstration demanded the presidential candidate from the Democrat Party, who supported the ceasefire, specifically the Palestine-Israel conflict. Via viral media recordings, some ornament of Democrat Party equipment were damaged and burned by demonstrants in Chicago City, United States. Editorial team, Sinpo International News Report. Meanwhile, Indonesia, together with Cambodia, held a bilateral meeting to discuss various aspects of cooperation in improving quality between countries. The meeting took place last Wednesday in the capital of Cambodia, Phnom Penh. 3 school staff were shot dead in a shooting incident at the secondary school of most sanctioned city, northwest region of Bosnia and Herzegovina, last Wednesday. Currently, an investigation is being conducted to follow up the motive or role of the perpetrator in this terrible act. The incident occurred during the summer vacation. When the shooting took place, there was no student in the building. Until now, no student were reported until death. Danas u 10 sati i 6 minuta u Sanskom mostu u prostorijama opće gimnazije dogodilo trostruko ubistvo, nakon čega je izvršilac izvršio, odnosno pokušao izvršiti samoubistvo, u čemu nije uspio. Pružena mu je ljekarska pomoć i on se nalazi na dalje hospitalizaciju. U toku je vršenje uviđanih radnji i kriminalističko istraživanje ovog događaja, koje će rasvijetliti motive ovog događaja. Editorial team, Sinpo International News Report. And viewers, the elected president of Indonesia, Prabowo Subianto, arrived at the international port, Moresby Airport, Papua New Guinea last Wednesday and was welcomed by Prime Minister James Marape. The visit was made to discuss current bilateral problems and international issues. The Prime Minister of India established improved bilateral relations with Malaysia in the sector of comprehensive strategic partnership. This improvement was made to expand bilateral trade and investment for both countries. The improvement of bilateral relations was done last Tuesday, with trade payment between the two countries can be used in Indian rupee and Malaysian ringgit.
This partnership is also an effort to be obtaining of new momentum of energy in the last 2 years, whereas India sees Malaysia as an important partner in economic improvement. एनहेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का 1 दशक पूरा हो रहा है और पिछले 2 सालों में प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के सहयोग से हमारी पार्टनरशिप में एक नई गति और ऊर्जा आई है। आज हमने आपसी सहयोग के सभी क्षेत्रों पर व्यापक रूप से चर्चा की। हमने देखा कि हमारे द्विपक्षीय व्यापार में निरंतर प्रगति हो रही है। अब हमारा व्यापार रुपये और रिंगिट में भी हो रहा है। Editorial Team, Sinpo International News Report. That's all the news across the world. Thank you for watching Sinpo International News Report. Stay watching us every 8:30 p.m. in Sinpo TV Indonesia. I'm Arif Rifai. Stay healthy. Have a nice day. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kembali Anda menyaksikan Menyapa Malam dan kita lanjut informasi berikut ini pemirsa. Pemerataan kesejahteraan terus menjadi perhatian dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengunjungi suku anak dalam di pedalaman Desa Hajaran Provinsi Jambi. Kunjungan kerja Mensos Risma itu untuk menyalurkan bantuan sekaligus berdialog dengan warga setempat. Menteri Sosial Tri Risma hari ini melakukan kunjungan ke Desa Hajaran di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi pada Selasa lalu. Dalam perjalanan ini, tim Kemensos cukup menghadapi medan yang menantang, seperti turunan yang curam. Dalam kunjungannya, Mensos Risma mengunjungi 2 lokasi tempat tinggal sementara yang digunakan oleh warga suku anak dalam. Mereka memiliki tradisi berpindah tempat yang disebut mel. Setelah mengalami kedukaan, bantuan turut diberikan kepada 125 keluarga. Diharapkan kebutuhan dasar suku anak dalam dapat terpenuhi. Kementerian Sosial juga mengupayakan perekaman data warga suku anak dalam guna terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa pemerintah kini tengah mengembangkan laboratorium kesehatan masyarakat untuk bisa mendeteksi penyakit lebih dini. Dan juga ini Menkes berharap dengan pengembangan lab Kemenkes ini secara masif ini akan lebih banyak alat laboratorium yang didorong ke level puskesmas. Kementerian Kesehatan RI dorong pemerataan laboratorium kesehatan masyarakat sebagai upaya preventif penyakit menular maupun tidak menular. Sebagai tindak lanjut,
Pihaknya melakukan rapat koordinasi nasional untuk memperkenalkan laboratorium kesehatan masyarakat secara luas, serta memperkuat dukungan mitra dan kalangan swasta dalam penyelenggaraan Labkesmas. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, langkah pencegahan merupakan upaya terbaik dalam melakukan perlindungan kesehatan kepada masyarakat. Pemerataan fasilitas Labkesmas ini menjadi salah satu mandat yang diembannya. Oleh karena itu, diperlukan fasilitas-fasilitas laboratorium untuk bisa mendeteksi potensi penyakit melalui surveillance maupun screening. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui sumber penyakitnya, faktor resikonya, dan menanganinya sejak dini, kalau bisa sebelum sakit. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus membangun fasilitas-fasilitas kesehatan untuk bisa melakukan deteksi dini ini. Baik surveillance untuk deteksi dini penyakit menular maupun screening untuk deteksi dini penyakit tidak menular. Untuk itu perlu dibangun fasilitas-fasilitas laboratorium untuk bisa mendeteksi kedua potensi penyakit ini dan juga faktor-faktor resikonya. Apakah itu lingkungan, apakah itu makanan, apakah itu faktornya, ya, itu harus bisa dideteksi dini. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi ini di mana Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Profesor Dr. Margono Soekarjo pada Jumat kemarin. Dalam kunjungannya ini bertujuan mengenai penguatan transformasi layanan rujukan kanker, jantung, stroke, dan gagal ginjal. Sekaligus meresmikan layanan linear akselerator dan gedung dialisis, dilanjutkan dengan meninjau ruangan baru serta pelayanan di instalasi hemodialisa dan berinteraksi dengan pasien. Hemodialisa yang lebih dikenal masyarakat sebagai cuci darah merupakan prosedur medis untuk menyaring limbah dan air dari darah. Umumnya diperlukan oleh pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Di tengah kunjungannya, Menkes Budi menekankan ruang hemodialisa yang baik adalah yang tidak dipenuhi pasien. Pernyataan ini mencerminkan harapan Menkes agar jumlah pasien yang memerlukan hemodialisa dapat terus berkurang. Hal ini sejalan dengan imbauannya pada masyarakat agar menjaga kesehatan, khususnya dengan mengurangi konsumsi gula dan memperbanyak aktivitas fisik. Menkes Budi juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk lebih peka terhadap kondisi kesehatannya. Dia mengingatkan agar rutin melakukan pengecekan kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat sebagai langkah preventif terhadap berbagai penyakit. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari informasi sebelumnya kalau kita melihat dan menyaksikan di mana pemerintah melalui dengan Menteri Kesehatan ini Budi Gunadi Sadikin ini sudah menyatakan bahwa pemerintah siap atau mengembangkan laboratorium apalagi nantinya ini untuk melihat dengan penyakit lebih dini lebih tepatnya dan juga Tiara dan kalau kita melihat lagi ini bahwa masyarakat untuk bisa mendeteksi penyakit lebih dini ini kita berharap semoga alat laboratorium ini juga sampai ke puskesmas yang katanya nanti akan disampaikan ya. Betul. Nah, selain dari Labkesmas atau laboratorium untuk mendeteksi tadi penyakit dini, Menteri Kesehatan ini juga meresmikan salah satunya adalah instalasi hemodialisa ini untuk kemudian bertujuan penguatan transformasi layanan rujukan sejumlah penyakit diantaranya ada kanker, jantung, stroke dan juga gagal ginjal. Kita berharap dengan sejumlah program yang kemudian dilakukan oleh Menteri Kesehatan ini bisa bermanfaat tentunya bagi masyarakat. Kita akan lanjut ke informasi di mana sebanyak 13 orang tewas dan sejumlah rumah rusak akibat banjir bandang di Kelurahan Rua di kaki Gunung Gamalama, Kota Ternate, Maluku Utara pada Minggu dini hari. Dan juga akibat endapan lumpur mencapai 4 meter hingga kini petugas gabungan masih mencari warga yang dilaporkan hilang dan juga masih dalam tertimbun. Beginilah situasi rumah warga yang terdampak banjir bandang yang menerjang di rumah warga di Kecamatan Rua, Kota Ternate, Maluku pada 25 Agustus Minggu dini hari. Tim SAR gabungan melakukan pencarian di lokasi banjir yang menemukan 13 orang tewas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan hingga kini pihaknya membuka posko pengaduan di lokasi kejadian dan berharap bagi warga yang keluarganya belum ditemukan untuk dapat melaporkan ke posko tersebut untuk dilakukan pencarian. Dalam insiden ini, banjir membawa material tanah, pasir, dan batu dari gunung yang menerjang Kelurahan Rua. Sejumlah bangunan juga dilaporkan rusak parah akibat banjir bandang tersebut. Selain korban tewas, juga ada 2 warga yang mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan potensi hujan dengan intensitas tinggi masih mungkin terjadi di wilayah kota Ternate dan sekitarnya dalam beberapa waktu ke depan. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan mengikuti arahan dari pihak berwenang terkait potensi banjir susulan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke peristiwa berikut ini. Ratusan lapak hingga bangunan permanen tanpa izin yang berdiri di sempadan Jalan Raya Puncak Bogor, Jawa Barat Senin pagi kembali dibulldozer petugas gabungan Kabupaten Bogor. Dengan menggunakan alat berat, ratusan lapak diratakan petugas. Para pemilik lapak hanya bisa pasrah. Ratusan lapak hingga bangunan permanen yang berdiri kokoh di sepanjang sempadan Jalan Utama Puncak Bogor, Jawa Barat Senin pagi kembali digaruk petugas gabungan pemerintah Kabupaten Bogor dengan menggunakan alat berat. Satu persatu bangunan liar ini tanpa ampun digeruduk beko petugas setelah sebelumnya barang milik pedagang dipaksa petugas untuk segera dikosongkan di areal bangunan. Tangisan anak serta ibu para pemilik lapak yang keluar tersebut tak membuat petugas urung untuk membongkar bangunan tersebut. Sementara pedagang mengaku sudah memiliki izin dari pihak kecamatan maupun dari pengadilan untuk berjualan di lokasi ini. Selain itu, adanya pembongkaran ini para pedagang banyak mengeluhkan cara petugas melakukan penertiban. Udah lama Pak, ini udah lama. Bahkan kita udah punya surat izin dari pengadilan, dari kecamatan, dari pokoknya wilayah Bogor tuh udah ada tanda tangannya, udah capnya udah ada. Cuman ini sebetulnya harus nggak boleh dibongkar secara begini karena kita udah punya izin, bukan ilegal. Cuman ini pemaksaan dari ini aja. Satpol PP. Dari kemarin kita udah ngadepin, bahkan suratnya juga ibu yang megang. Itu udah resmi semua. Katanya udah surat pemberitahuan sebelumnya, Bu? Iya udah, tapi kan ini bapak menurut bapak bahkan ini resmi. Ini resmi, ibu jangan takut kan gitu. Sebelumnya sudah ada surat teguran tidak terhadap penertiban ini? Ya, proses penertiban ini kan sudah cukup lama. Kita melakukan pendataan terhadap bangunan tanpa izin yang ada di wilayah sini. Nah, tahapan ini sebenarnya sudah berproses cukup panjang dan sudah ada kegiatan peneguran dulu dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan melalui UPT tata bangunannya. Dan itu tahapan itu sudah dilakukan teguran 1, 2, 3. Dalam penertiban ini ada 196 bangunan yang dibongkar. Sebelumnya pemerintah Kabupaten Bogor sudah melalui proses tahapan, salah satunya melalui penyegelan. Sementara itu ada 90 pedagang yang melakukan pembongkaran mandiri bangunan dan lapaknya. Penertiban tahap 2 di jalur wisata Puncak Bogor kali ini terus dilakukan petugas gabungan hingga perbatasan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat agar wilayah Puncak dapat kembali normal bagi para pengendara yang melintas di kawasan Puncak nanti. Dari Kabupaten Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Dari informasi tadi, karena kalau kita melihat bahwa Tiara dan juga pemirsa ini kita menyaksikan ini merupakan tahap kedua yang dilakukan penertiban ini di mana bangunan liar juga tanpa seizin lebih tepatnya. Dan kalau misalnya kita melihat di tayangan tadi memang ada pernyataan dari para pedagang ini sebenarnya sudah mempunyai izin dari kecamatan dan juga pengadilan, namun di satu sisi tahapan untuk untuk penertiban ini sebenarnya juga dilakukan secara bertahap, tidak dilakukan secara mendadak. Semoga kita akan menemukan solusi untuk kemudian penertiban yang terjadi di kawasan Puncak ini. Karena lagi-lagi kalau kita melihat bahwa memang banyak sekali atau ratusan masyarakat ini berdampak ya untuk pembongkaran lapak atau oleh petugas yang telah dilakukan. Dan informasi tadi pemirsa menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Dewi Made. Dan saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.